Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, pagi, sore, malam, food Packster di rumah. Nah, Kembali lagi di Foodcast, Food Food Technology Technology Podcast. Nah, Pada kesempatan kali ini kita akan bersama Departemen Polkesma, Politik dan Kesejahteraan Mahasiswa. sebelum lanjut nih teh, kan ada pepatah mengatakan nih teh, Apa tak tuh? kenal maka tak sayang. Nah, maka Nah, dari itu, langkah baiknya kita kenalan dulu dengan Departemen Polkesma teh wah boleh ya. tuh. Nah, di Departemen Polkesma sendiri itu ada 8 orang. Nah, dari angkatan 2020 sebanyak 2 orang, 2019 3 orang, 2018 3 orang juga teh. Nah, tapi yang dapat berkesempatan hadir pada kali ini tuh ada 4 orang. Nah, untuk yang tidaknya itu ada Teh Sarah dari dua angkatan 2020, Teh Salsabila dan Kang Fahmi dari angkatan 2019, dan ada Teh Nabila dari angkatan 2018. Nah, untuk saya sendiri izin memperkenalkan diri, nama saya Rifa Paujan dari angkatan 2020. Saya sendiri Ilmariatul Ais dari angkatan 19. Saya Fahrizal Mujni Iransyah dari angkatan 2018. Saya Erika Putri Latifah dari angkatan 2018 dan selaku koordinator dari Departemen Polkesma. Nah, mungkin untuk perkenalan kita cukupkan sampai sini dulu teh ya. Nah, boleh kita langsung saja ke pembahasan teh ya. Ayo kita masuk aja ke pembahasan Kang Rifa. Nah, untuk pembahasan pertama itu kita itu dari Departemen Politik dan Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, untuk Departemen Polkesma ini tuh seperti apa sih teh? Apakah dari akan teteh boleh dikasih tahu kepada food fighter semua? Nah, jadi Polkesma, Politik dan Kesejahteraan Mahasiswa. Politiknya itu adalah cara kita atau aksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk kesejahteraannya sendiri itu adalah parameter. Nah, parameter ini mencakup 3 poin. Yang pertama itu informasi, pelayanan dan juga fasilitas. Nah, mahasiswanya itu merupakan objek yang akan disejahterakan. Nah, jadi Departemen Politik dan Kesejahteraan Mahasiswa itu departemen yang memiliki aksi untuk dapat mensejahterakan mahasiswa. Seperti itu, Kang Teh. Nah, itu mungkin sedikit tentang Polkesma teh ya. Nah, kan kita udah tahu nih Polkesma. Tapi kita belum tahu Polkesma itu sekarang ada di bidang apa sih Kang Teh? Boleh dikasih tahu Kang? Ya, untuk Polkesma ini di bawah bidang relasi dan informasi. Kenapa Polkesma di bidang tersebut? Karena gini, pada dasarnya HMTP adalah sebuah perwakilan dari mahasiswa, dan di mana HMTP ini bekerja sama atau bermitra dengan birokrat atau yang bisa kita sebut program studi dan dekanat. Nah, dari situ kita adalah sebuah jembatan untuk dari mahasiswa kepada prodi ataupun kepada dekanat, dari dekanat kepada mahasiswa. Seperti itu mungkin untuk kenapa Polkesma berada di bidang relasi dan informasi. Nah, kita sekarang udah tahu nih Kang Rifa, ternyata Polkesma sekarang berada di bidang relasi dan informasi. Nah, kembali lagi ke pengertian Polkesma tadi teh ya, untuk mensejahterakan mahasiswa. Nah, di Polkesma sendiri tuh ada beberapa program kerja, kegiatan dan juga agenda. Nah, apakah bisa disebutkan atau sedikit dijelaskan mengenai ketiga hal tersebut teh? Ya. Nah, jadi di Polkesma ini mempunyai 2 program kerja, 3 kegiatan dan juga beberapa agenda. Nah, untuk program kerja dari Polkesma sendiri, dua-duanya itu merupakan program kerja pokok dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan, yaitu pertama ada musyawarah besar yang dilakukan atau dilaksanakan di akhir masa keperiodean, yang merupakan awal dan akhir dari HMTP itu sendiri. Yang dimaksudkan awal adalah di dalam musyawarah besar itu akan ada merumuskan ketetapan MUBES yang mencakup anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, dan juga rekomendasi. Nah, yang dimaksudkan dari akhir itu adalah penyampaian pertanggungjawaban dari program kerja maupun kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh himpunan. Dan juga penyampaian hasil dari pemilu raya mahasiswa. Nah, untuk program kerja yang kedua yaitu pemilu raya mahasiswa, di mana merupakan acara demokrasi dari mahasiswa teknologi pangan, di mana terpilihnya ketua umum himpunan baru untuk meneruskan tongkat organisasi
Nah, untuk kegiatannya nih Kang Teh, ada 3. Yang pertama itu ada aspirasi, yang merupakan bentuk realisasi dari visi HMTP itu sendiri, yang menampung, mengarahkan, menyalurkan dan juga memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Nah, kegiatan yang kedua yaitu beasiswa, di mana memfasilitasi informasi mengenai beasiswa yang ada bisa Mengembangkan potensinya teh Iya, ya seperti benar. itu. mengembangkan potensi dan juga membantu dalam hal keuangan maupun akademik ya. Betul. Nah, yang terakhir yaitu kuesioner, di mana segala pendataan dari HMTP itu ditampung dan dibuat oleh Departemen Polkesma dalam bentuk kuesioner. Nah, agenda dari Departemen Polkesma sendiri yaitu lebih ke informasi mengenai akademik dan juga menampung dan memberi jawaban ya atas Ya, kendala-kendala dari dari mahasiswa. mahasiswa. Betul. Gitu. Nah, jadi jika Akang Teteh mahasiswa nih yang masih bingung-bingung mengenai informasi akademik, terus juga mengalami kendala perkuliahan, bisa disampaikan ke himpunan, terkhususnya Departemen Polkesma agar dapat kita bantu ya kan? Ya, betul banget teh seperti itu. Mungkin sekian dari program kerja, kegiatan dan juga agenda Kang. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Teh Rike ya bahwa program kerja itu ada 2 di Polkesma, ada Mubes dan PRM untuk kegiatan, ada aspirasi, beasiswa dan juga kuesioner. Nah, setelah dari penjelasan Teh Rike, kita akan membahas beberapa kegiatan aja nih Kang Rifa. Kita akan membahas HAC. Karena masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui apa sih HAC itu, bagaimana sih mengisi HAC itu, dan bagaimana sih alur HAC itu. Boleh nggak sih Kang Farijal dijelaskan? Ya. Untuk HAC, HMTP Aspiration Center, di mana HAC ini adalah sebuah wadah dari aspirasi-aspirasi di mahasiswa, di mana aspirasi ini adalah sebuah keinginan, kebutuhan dan juga Saran maupun kritik ya saran kan? maupun kritik ya dari mahasiswa kepada himpunan maupun program studi maupun fakultas maupun universitas seperti itu. Nah, pada dasarnya HAC ini adalah sebuah bentuk realisasi, bentuk implementasi dari visi tadi yang sudah disebutkan Teh Rike, menampung, mengarahkan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Sudah jelas HMTP ini adalah menampung aspirasi dari mahasiswa. Nah, setelah ditampung sama kita, sama HAC, aspirasi tersebut diarahkan. Apakah aspirasi ini termasuk penyampaiannya kepada HMTP atau kepada program studi, kepada fakultas atau universitas, seperti itu untuk pengelompokannya. Dan juga ada 3 poin ya Kang? Ya, untuk 3 poinnya tersebut didasari dari kebutuhan, kepentingan dan juga keinginan. Itu adalah skala prioritas dari sebuah aspirasi yang akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Kemudian setelah diarahkan, aspirasi itu disalurkan kepada yang bersangkutan atau yang terkait. Contoh aspirasi mengenai perkuliahan disampaikan kepada fakultas. Untuk pelayanan kegiatan perkuliahan, contoh ingin diadakannya optimalisasi fungsi Zoom di dalam perkuliahan, itu disampaikan kepada kepada fakultas. Nah, nanti setelah itu dari tim HAC akan memfollow up bagaimana feedback dari fakultas sendiri untuk masalah aspirasi tersebut. Itu contohnya ya, untuk contoh aspirasinya. Nah, kalaupun kita tidak bisa menyampaikan langsung kepada fakultas, kita menyampaikannya melalui lembaga Federasi Mahasiswa Fakultas Teknik. Jadi kita bekerjasama dengan lembaga Fakultas Teknik untuk menyampaikan ini ada aspirasi dari mahasiswa teknologi pangan kepada fakultas maupun kepada universitas, karena itu memang ranahnya lembaga tersebut, seperti itu. Untuk hal menyalurkan dari aspirasi yang mahasiswa sampaikan. Kemudian yang terakhir itu memperjuangkan aspirasi. Bagaimana sih untuk memperjuangkan aspirasi? Apa sih pergerakan HMTP untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa? Itu kan pasti banyak pertanyaan ya dari mahasiswa. Begini, untuk memperjuangkan aspirasi, misalkan ketika bentuk penyampaian aspirasi yang tadi contoh
optimalisasi fungsi Zoom untuk bahan perkuliahan. Ketika memang tidak ada feedback baik, tanggapan lebih baik mengenai Zoom tersebut, maka kita akan mengadvokasikan kepada Fakultas Teknik. Misalkan kita punya data bahwa penggunaan Zoom pada saat perkuliahan sering terkendala karena Zoom-nya limit atau Zoom-nya belum premium atau masih kapasitas 100 orang, sementara untuk mahasiswa kebutuhan 150 orang. Nah, itu kan adalah sebuah bukti yang kita punya untuk bahan advokasi kepada fakultas. Maka kita perjuangkan nih aspirasi tersebut untuk goals-nya eh, optimalisasi dari fungsi Zoom untuk perkuliahan tersebut. Itu contoh kita memperjuangkan aspirasi dari mahasiswa. Mungkin seperti itu. Untuk alurnya sendiri, bagaimana mengisi HAC, itu HAC kita sediakan per bulan untuk linknya tersebut. Untuk Mahasiswa bisa menyampaikan ya, mahasiswa bisa menyampaikannya dalam waktu per bulan. Sebenarnya pada dasarnya untuk menyampaikan, misalkan teteh sebagai mahasiswa lapor kepada kita HMTP khususnya Polkesma, menyampaikan secara lisan, itu adalah bentuk sebuah aspirasi yang teteh sampaikan kepada Polkesma gitu. Tapi untuk terdata lebih baik, untuk terekam lebih baik, maka kita mengadakan si wadah tersebut, yaitu HAC. Nah, kenapa per bulan? Karena itu kita untuk memaksimalkan kendala-kendala yang ada di mahasiswa, fungsinya lebih maksimal ketika memang kita diadakannya per bulan. Ketika memang hari bulan ini ada UTS, kendalanya UTS, kita langsung sampaikan seperti itu. Makanya kita buat per bulan. Nah, mungkin ketika memang sangat-sangat urgent, tingkatnya kebutuhan bersama yang tadi ya, tingkat kebutuhan, kepentingan, dan keinginan. Ketika urgensinya lebih butuh untuk semua orang atau semua mahasiswa, maka itu aspirasi yang kita lebih dahulukan untuk disampaikannya kepada pihak terkait. Mungkin itu sih sedikit alur mengenai aspirasi. Nah, satu pesan juga buat mahasiswa, jangan pernah takut untuk menyampaikan aspirasi, baik itu merupakan kritik, saran maupun keinginan dari mahasiswa. Dan jika kalian masih bingung nih, aspirasi kita udah disampaikan atau udah sampai mana sih gitu. Nah, dari kami Departemen Polkesma juga sudah memberikan transparansi mengenai progresan aspirasi ya Kang, ya, betul, melalui link Google Drive yang ada di Linktree bio HMTP. Instagram HMTP. Nah, untuk kategori untuk penyampaian hasil aspirasi ataupun feedback dari fakultas maupun pihak terkait, itu adalah ada 3 bentuk gitu ya. Untuk yang pertama itu ada ada tersampaikan itu dalam artian HMTP sudah menyerahkan aspirasi tersebut, tetapi belum ada feedback dari yang terkait. Nah, untuk selanjutnya ada on progress. Untuk on progress sendiri, yaitu kita sudah menyampaikan aspirasi dan aspirasi tersebut ada feedback. Oh iya, nanti kita akan betulkan Zoom-nya. Oh iya, kita nanti akan maksimalkan fungsi Zoom-nya. Nah, itu ada feedback on progress. Nah, yang terakhir itu adalah selesai. Selesai itu dikatakan ketika memang si Zoom-nya sudah dimaksimalkan, udah terupgrade kah atau sudah maksimal dari sebelumnya. Seperti itu untuk feedback aspirasi yang telah kita tampung atau kita telah terima dari mahasiswa, seperti itu. Dan itu terdapat tadi kata-kata Erike di bio Instagram HMTP ada Linktree. Nah, di situ ada link Google Drive yang namanya itu rekapan HAC. Seperti itu. Ya, mungkin seperti tadi ya teman-teman, buat teman-teman yang jangan malu untuk menyampaikan aspirasi kalian, karena kita juga sudah memberikan fasilitas untuk kalian menyampaikan aspirasi. Nah, mungkin dari Departemen Polkesma untuk saat ini mungkin dicukupkan dulu teh ya. Tapi sebelum ditutup, mungkin ada kata-kata terakhir atau kata-kata penutup sebelum ditutup dari Akang Tetehin. Ya, apakah ada teh? Boleh langsung saja disampaikan kepada para penonton. Iya. Mungkin sedikit dari Departemen Polkesma ya. Manfaatkanlah seluruh fasilitas yang sudah diberikan dari HMTP, baik dari Departemen Polkesma maupun departemen yang lain. Karena di sini kita juga ada untuk memberikan yang terbaik gitu buat mahasiswa. Nah, perlu ditekankan lagi untuk masalah informasi
mengenai akademik maupun informasi tentang perkuliahan dan juga kendala-kendala yang Akang Teteh alami tetapi bingung mau disampaikannya kemana gitu, langsung saja melapor atau bertanya kepada anggota pengurus himpunan atau pengurus pengurus himpunan yang Akang Teteh kenal, terutama Departemen Polkesma ya Kang, supaya kita juga bisa mengetahui nih keresahan, kendala dan juga masalah dari Akang Teteh mahasiswa semua, dan kita juga bisa membantu betul. untuk menyelesaikannya. Mungkin seperti itu dari saya. Karena kalau kita bersatu bersama-sama untuk menyelesaikan masalah itu lebih mudah ya Teh ya, Ya, dan lebih cepat untuk diselesaikan. Oh ya, satu lagi, dan juga jika dari himpunan meminta data atau pendataan ke mahasiswa, mohon untuk segera mengisi dan juga mensupport gitu, karena data yang kami minta itu juga untuk memperlancar dan juga membantu masalah yang dialami Akang Teteh mahasiswa semua. Seperti itu. Ya Nah, mungkin seperti tadi teh ya. setelah dari kata-kata Terke, apakah sudah cukup nih? Ya mungkin untuk episode podcast kali ini kita cukupkan saja sampai sekian. Untuk para food fighter semua jangan lupa tetap stay di YouTube HMTP karena masih ada foodcast selanjutnya dari departemen di HMTP selanjutnya teh ya. Iya, akan membahas departemen selanjutnya yang lebih baik. Ya mungkin cukup sekian dari kami Departemen Polkesma. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ikuti sosial media kita yang lainnya.